sekarang kita bakalan baca salah satu cerita di Reddit bahasa Indonesia sekarang. 18 tahun mencari jawaban tentang dunia percintaan. Hai, long story short, SMK kelas 3 year ago. Berarti udah lulus sekarang. Aku punya pacar, it didn't go well. It's been on and off ever since. She ghosted me for a while and come back whenever she need me. Mental, sport, money, extra. Di satu sisi aku tahu dengan baik latar belakangnya, di mana dia tidak punya banyak orang yang bisa dia andalkan, bagaimana keluarga dan lingkungan sekitarnya memperlakukannya. Dikarenakan hal tersebut, aku pun mewajarkan perilaku dia terhadapku. Dan setelah beberapa bulan tidak ada interaksi, dia kembali dan bercerita tentang temannya yang mengambil pinjaman dengan data pribadinya. Dan sekarang dia kesusahan karena temannya tidak bertanggung jawab. Dia pun kewalahan dan kembali ke aku untuk mencari jawaban. Aku sangat ingin membantu, tapi di satu sisi aku ragu karena di saat ini aku jadi tulang punggung keluargaku sendiri. Dan belum lagi setelah apa yang dia lakukan selama ini, pola ini bakal tetap berlanjut. Aku butuh tanggapan tentang perilakunya. Aku butuh tanggapan tentang respon dariku ke dirinya. Aku butuh saran untuk masalah ini. Aku butuh bantuan kalian. Aku udah nggak tahu harus cerita ini ke siapa lagi. Not, iya aku tahu, aku goblok, aku tahu kok. First of all, kamu nggak boleh ngatain kamu goblok, oke? Aku nganggap kamu di sini punya hati emas karena kamu bisa bersimpati terhadap orang yang membutuhkan kamu, walaupun kamu udah pernah disakitin sebelumnya, kayak relationship-nya didn't go well, terus on and off, terus she ghosted me, terus cuma datang kalau misalnya butuh. Dengan kata lain, kamu tuh dibutuhkan, walaupun kesannya itu emang negatif. Kamu ada di ada di toxic relationship, dan ini emang di toxic relationship kan. Terus dimanapun juga, karena kamu ada di sandwich generation, kamu jadi tulang punggung keluarga, kamu nggak harus membiayai dia. Itu kamu harus yakinin kamu tuh nggak harus biayain dia. Gimana pun orang-orang di sekitar dia sana nggak bisa diandalkan, mau keluarga, mau lingkungannya, mau teman-temannya yang sampai kayak pinjol kayak gini. Mungkin aku bisa kasih kesimpulan dia pinjol ya. Satu hal lagi yang tadi aku bilang, dia bukan kewajibanmu, dan karena dia bukan kewajibanmu, kamu nggak harus kok minjemin dia lah, kasih dia perhatian lah, nggak harus. Oke. Kita orang Indonesia, kita masih punya Tuhan, dan aku yakin kamu dan mantanmu ini juga punya Tuhan, walaupun mungkin Tuhannya berbeda, tapi tetap punya Tuhan. Dan dimana ada usaha pasti ada jalan. Dia tinggal berusaha, dia masih normal, ya kan? Normal, walaupun gak normal pun dia masih tetap bisa berusaha. Dan walaupun salah satu usahanya itu minta ke kamu, dan kamu ada hak untuk menolak, kamu bisa kok menolak. Dan misalnya kayak gini, kalau misalnya kamu merasa bersalah dengan aku sih terus terang aku bakalan nyuruh kamu untuk ngeblok orang kayak gini, karena dia toksik dan dia cuma datang karena butuh, dan dia cuma magang kamu cuma karena butuh. Udah, jadi 3 alasan itu, dia udah toksik dan lain-lain. Langkah bagusnya buat kedamaian kamu sendiri, kamu blok orang kayak gini. Dan misalnya kamu nggak sampai hati untuk ngeblok, ya udah oke, nggak usah ngeblok, tapi nggak usah tawarkan bantuan. Misalnya dia ngontrak, udah read aja. Kalau misalnya kamu nggak pengen nge-read pun, aku saranin misalnya di mute. Sekarang canggih kan, mute aja dan nggak usah buka-buka. Aku rasa itu simple dan sopan, tapi
oke lah, maksudnya buat mengasih tahu kalau kita ini udah bukan siapa-siapa. Dia tuh bukan istri kamu, bukan keluarga kamu yang kamu wajib untuk nafkahi. Enggak. Coba stand up for yourself, coba walk out. Kalau misalnya kamu nggak bisa, ya seenggaknya kamu punya diri sendiri untuk dihargai kan. Aku rasa kayak gitu. Dan ya ini masuknya menurutku udah bukan dunia percintaan. Kamu bakalan ketemu lagi orang yang lebih baik dari dia ini ke depannya. Aku yakin kok, yang menghargai usahamu, yang gak akan ngeghosting kamu, yang saling butuh dalam hal healthy relationship. Dan bener yang kamu bilang, kalau misalnya kamu terus meladeni orang kayak gini, nanti polanya bakal berlanjut dan gak akan berhenti. In my case, dia gak akan berhenti kalau aku gak ngeblok, gak putus kontak. Udah, aku jujur, aku berterima kasih dengan kamu dan hati bersihnya kamu, hati murninya kamu, karena jarang banget kan anak muda zaman sekarang punya keinginan untuk membantu orang lain sebegitu tulusnya. Aku senang, serius aku senang, aku baca thread ini dan aku mendapati orang yang dengan hati yang murni kayak kamu. Dan sayangnya karena kamu baik, pasti banyak orang yang bakalan manfaatin kamu. Itu sih yang first truth you can learn from life. Opi, makasih banyak buat ceritanya, makasih banyak udah memberanikan diri buat heart to heart di Reddit. Dan aku bener-bener pengen kamu punya kehidupan cinta yang lebih baik, karena kamu masih punya banyak jalanmu masih panjang. Dan untuk teman-teman yang udah nonton dan belum nonton, makasih udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di follow kalau mau. Mana sih, di atas sini kalau nggak salah. Sini. Nah, ya ini. Makasih banyak dan see you on the next video.